Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus Musalla Az-Zaitun Pondok Maritim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun, dalam rangka talabul ilmi bersama majelis taklim tazkiyatun nafas. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di hari Rabu pekan kedua sore, materinya membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di masanya, yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Kita sudah masuk hadis nomor 11. Sebenarnya bukan hadis yang nomor 11 ini, tetapi asar. Asar itu perkataan sahabat. Kalau perkataan Nabi disebut hadis, kalau perkataan sahabat disebut perkataan sahabat disebut asar. Baik, kita sudah masuk asar nomor 11. Saya tidak perlu bacakan ulang lafadznya karena 2 kali pertemuan
Bahkan sore hari ini ketiga kalinya ini sudah sering kami bacakan ulang, sehingga kami langsung simpulkan saja apa isi daripada asar nomor 11 ini. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, di dalam asar nomor 11 ini bersumber dari Sa'id bin Abi Burdah radhiyallahu an. Ia mengabarkan bahwasannya, aku mendengar ayahku bercerita bahwa ayahku melihat Ibnu Umar radhiyallahu an dan seorang dari Yaman sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Jadi ayahnya Sa'id bin Abi Burdah, berarti kalau ayahnya namanya berarti Abu Burdah, karena yang menceritakan ini anaknya yaitu Sa'id. Berarti kalau begitu ayahnya Sa'id adalah Abu Burdah. Dia menceritakan bapakku yaitu Abu Burdah pernah melihat Ibnu Umar dan seorang laki-laki dari penduduk Yaman sedang tawaf mengitari Ka'bah. Itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Baik, tawaf ya. Lalu kemudian laki-laki itu ketika tawaf sambil menggendong ibunya di punggungnya. Lalu laki-laki itu bersenandung atau bersyair. Apa kata laki-laki itu? Yang dia menggendong ibunya tadi. Bu, mohon maaf ini Bapak Ibu, menggendong ini yang dimaksud menggendong itu bukan ketika tawaf saja, bukan. Tetapi dari Yaman sampai ke Mekah, di Mekah lalu dia tawaf mengitari Ka'bah, itu terus menggendong ibunya. Bayangkan, Anda bisa bayangkan, ini menggendongnya ini luar biasa, perjalanan jauh. Lalu dia laki-laki ini berkata, bersenandung, apa katanya? Aku ini adalah tunggangan yang nyaman untuk ibuku. Andai kata tunggangan yang lain seperti kuda, keledai, onta, dan lain-lain, itu kalau diganggu, maka tunggangannya itu akan kaget. Gitu ya. Jadi kalau kita mengendarai keledai atau kudanya itu kalau diganggu, otomatis kita yang duduk di atas kuda akan ikut terganggu. Lalu dia melanjutkan, adapun tungganganku tidak akan kaget meskipun apapun yang menimpa pada diriku, karena dia nyaman di atas punggungku. Oh, ini ya, jadi kan kesannya ini kan seperti nyindir ini, kesannya itu. Jadi dia ini merasa ibuku ini meskipun aku diganggu, aku jatuh, maka dia tetap gelayet sama punggungku ini. Kalau aku naik keledaiku diganggu, aku malah tiba. Tapi kalau aku yang diganggu, ibuku tetap nyaman. Ini kan sindiran ini sebenarnya. Ya, baik. Lalu kemudian orang ini berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini, menggendong ibuku ini sudah termasuk bisa dikategorikan membalas jasa ibuku? Apakah aku sudah bisa masuk kategori membalas jasa ibuku? Maka apa jawaban Ibnu Umar? Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab. Apa kata beliau? Beliau mengatakan belum. Setarik nafas saat ia melahirkanmu pun belum. Yang namanya wanita pada saat melahirkan itu kan menarik nafas, menghembuskan nafas, menarik lagi, dihembuskan lagi. Itu katanya Ibnu Umar, 1 kali tarikan nafas ibumu saat melahirkan engkau belum bisa membalas jasanya.
Berarti kalau begitu jasanya ibu ini sangatlah besar. Iya. Saya tanya, mudah-mudahan panjenengan masih ingat, anak itu baru bisa dikategorikan bisa membalas kebaikan orang tua pada saat kapan, Bu? Bisa balasnya kapan? Masih ingat materi? Apabila orang tuanya menjadi budak, lalu si anak membeli dan memerdekakannya. Ya, membebaskannya, maka anak ini otomatis sudah membalas semua kebaikan orang tua. Ya cuman itu tok bisanya. Lah masalahnya di negeri kita kan nggak ada perbudakan, sehingga nggak mungkin kita sebagai anak, terutama di negeri kita, bisa membalas jasanya ibu dan ayah kita. Bisa balas itu cuma satu, kalau orang tuanya menjadi budak lalu anaknya memerdekakan orang tuanya, ya wes itu tak bisanya. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan. Terus apa yang terjadi? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lalu tawaf. Setelah tawaf mengitari Ka'bah 7 putaran, lalu beliau sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah tawaf di belakang makom Ibrahim, beliau sholat. Lalu beliau berkata, nah ini perkataannya, ini saya bacakan ini dalilnya. Apa ini perkataan Ibnu Umar? Apa kata Ibnu Umar? Ya bena Abi Musa, wahai Ibnu Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Artinya, wahai Ibnu Abi Musa. Siapa Ibnu Abi Musa ini? Ini adalah yaitu julukan daripada ayahnya Abu Sa'id tadi yang bernama Abu Burdah. Baik. Dia mengatakan sesungguhnya setiap 2 rakaat, setiap sholat 2 rakaat itu dapat menghapus dosa-dosa dari perbuatan sebelumnya. Dari perbuatan sebelumnya. Nah ini ya, berarti sholat 2 rakaat peluntur dosa dari dosa yang kita lakukan sebelumnya. Makanya jangan pernah meremehkan sholat sunnah, ibu-ibu sekalian. Qobliyah, ba'diyah, ayamul sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah isyraq, sholat sunnah duha, tahajud, witir, sholat sunnah taubat, sholat sunnah setelah wudhu, namanya sholat sunnah tauhur. Ya banyak, termasuk tahiyatul masjid, termasuk juga diantaranya adalah sholat sunnah kayak kemarin, sholat sunnah gerhana, baik sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan. Itu kalau gerhana matahari namanya kusuf, kalau sholat gerhana bulan namanya khusuf. Yang satu pakai kaf, yang satu pakai kha. Jadi kalau kusuf pakai kaf itu gerhana matahari, sholat gerhana matahari. Kalau pakai kha, khusuf, sholat gerhana bulan. Caranya sama, 2 rakaat, 1 rakaatnya 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali membaca surat, dan 2 kali rukuk. Ya. Jadi totalnya kalau 2 rakaat 4 kali membaca Al-Fatihah, 4 kali membaca surat dalam Al-Quran, dan 4 kali ruku. Nah itu ya. Baik, ruku 4 kali, betul ya? 4 kali ya? Ya betul, 1 rakaatnya kan 2 kali ruku, betul. Baik, nah berdasarkan asar ini mengandung 6 pelajaran. Kemarin bulan yang lalu saya sudah sampaikan 3 pelajaran, betul ya? Sekarang kita masuk pelajaran yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan saja pelajaran yang keempat. Apa itu pelajaran yang keempat? Yang keempat adalah, ya betul ya, pelajaran keempat ya? Iya kan? Ada 6 pelajaran kan? Nomor 1 apa? Nomor 1 pelajarannya apa? Nomor 1, besarnya jasa orang tua, terutama ibu kepada anaknya. Itu ya nomor 1 ya. Yang nomor 2 apa? Nomor 2, beberapa hal
yang dimakruhkan ketika tawaf. Ya, yang makruh ketika tawaf ada berapa macam yang makruh? Ada berapa macam? Ada 7 atau 8? 8, ada 8. Apa saja? Yang pertama, yang A, mengeraskan suara ketika berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ketika tawaf zikirnya dikeraskan, nggak boleh. Itu makruh. Makruh itu dibenci, tidak disukai. Terus kemudian yang B, berbicara yang tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ngobrol. Mestinya kan memperbanyak doa, ini malah ngobrol, kecuali obrolan-obrolan yang bermanfaat. Ya, contohnya obrolan yang bermanfaat, misalnya seorang tour leader atau mutawif mengingatkan jamaah umrohnya untuk merapat supaya barisannya tidak dipotong oleh jamaah yang lain, supaya tidak terpisah dari rombongan. Itu boleh, ya, mengingatkan, sekadar itu boleh, sekadar itu. Terus kemudian yang nomor C, apa yang makruh ketika tawaf? Senandung sair, bersair yang bukan bagian dari zikir. Yang seperti ini banyak kita jumpai, terutama jamaah kita, ya, sampai-sampai membaca Pancasila saja itu dibaca pada saat tawaf, ya. Yang nomor 4 yang D, menahan buang hajat. Yang kelima, menahan diri saat sangat lapar, nggak boleh, ya. Makan dulu baru tawaf, jangan menunda makan lalu tawaf. Ini energi akan terkuras, akibatnya tidak khusyuk nanti ketika tawaf. Yang nomor 6, makan ketika tawaf. Kalau minum boleh, namun jika ditinggalkan itu lebih baik. Kalau makan jangan, tinggalkan. Ini makruh hukumnya, makan tawaf sambil makan. Nah itu ya, nggak boleh. Terus yang nomor G, yang ketujuh, menutup mulut dengan tangan, kecuali jika ada hajat, seperti menguap, angop. Nah itu boleh, nutup. Kalau wanita bercadar, nggak boleh, harus dibuka cadarnya, kecuali kalau terlintas laki-laki bukan mahram, dikhawatirkan kecantikannya bisa menimbulkan fitnah, maka dia boleh menutup mulutnya sampai atau menutup wajahnya sampai ke pangkal hidung paling atas tanpa mengikat cadarnya. Nggak boleh diikat, ya, nggak boleh. Jadi dipegangi terus sampai ke pangkal hidung paling atas. Nanti kalau sudah aman, ya, maka dilepas kembali. Nanti kalau dia merasa kok dilihat terus oleh laki-laki yang bukan mahram, ditutupkan lagi. Begitu seterusnya. Kita lanjut yang terakhir, menyela-nyela jari. Apa itu istilahnya? Tasbik. Ya, menyela-nyela jari jemari. Ya, itu dilarang, tidak diperbolehkan. Termasuk membunyikan jari-jarinya. Tek, 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 krek, krek, nggak boleh. Karena dia sedang dalam keadaan tawaf. Begitu juga Bapak Ibu, kalau dari rumah mau ke masjid sholat berjamaah, tidak boleh melakukan tasbih, nggak boleh. Jadi diam aja, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 3, terakhir di nomor ini, ya. Apa yang nomor 3? Syarat-syarat tawaf, ya. Apa syaratnya tawaf? Syaratnya tawaf adalah 1. Islam, 2. Berakal, 3. Baligh. Ya betul ya, baligh. Nomor 4 apa? Niat. Nomor 5, tawaf sebanyak berapa kali? 7 kali. Nomor 6, tawafnya di dalam Masjidil Haram. Nomor 7, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Terus nomor berapa sekarang? 8. Apa nomor 8? Menutup aurat. 9 yang I,
menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Yang C, 10, bersuci dari hadas. Terakhir, yang ke-11 yaitu huruf K, huruf K, badan, pakaian, dan tempat harus suci dari hadas. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Nomor 4. Beberapa hukum terkait orang yang tawaf. Beberapa hukum terkait orang yang tawaf. Beberapa hukum terkait orang yang tawaf. Yang A. Hukum tawaf dengan skuter elektrik, Segway board. Ayo, bagaimana hukumnya? Hukum tawaf dengan skuter elektrik. Tahu skuter elektrik? Yang ada setirnya itu. Nah, kursi roda tapi elektrik. Namanya skuter elektrik. Ada lagi yang apa itu yang seperti apa ini? Yang diinjak itu loh Mas. Apa itu namanya? Iya. Itu kan yang diinjak terus dia bisa jalan gitu ya. Bukan roda satu. Segway. Nah, Segway. Jadi diinjak. Ya. Kalau tadi itu kan apa ini kursi roda listrik. Ya. Ini enggak Segway. Jadi dia berdiri jadi kayak sepatu roda. Tapi ini kanan kiri ada rodanya. Jadi dia nginjak terus dia bisa geser sana. Seret. Nah, ya. Ya apa itu, boleh apa enggak? Ya, termasuk juga diantaranya tawaf memakai apa ini kendaraan apa ini yang berisi banyak itu, mobil golf itu, bogikar. Bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah jumhur ulama sepakat bahwasannya orang yang sakit atau orang yang memiliki uzur boleh tawaf di atas kendaraan apapun itu, boleh. Tapi yang sakit loh ya, yang sakit atau terkena uzur, misalnya usianya sudah tua, itu kalau berjalan lama nggak kuat dia, ya terkena uzur, sudah tua atau mungkin dia sakit, ya maka boleh memakai kendaraan. Termasuk kursi roda dan lainnya, boleh. Cuman masalahnya alat-alat seperti ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita pakai kalau tawaf di lantai bawah, nggak bisa. Jadi yang pakai kursi roda, yang pakai Segway, yang pakai bugikar itu ditaruh di lantai atas sehingga ringnya diameternya bertambah jauh. Jadi khusus yang lantai bawah dekat Ka'bah itu hanya orang yang pakai baju ikhram saja dan mereka yang pejalan kaki. Tidak ada yang pakai kursi roda. Itu kalau ketahuan langsung dipegang, suruh naik ke atas. Nggak boleh. Suruh naik ke atas. Lanjutkan tawafnya di atas. Lanjutkan. Nggak boleh. Ya. Itu memang kalau yang di lantai bawah itu jaraknya kan dekat, lagian kita bisa lihat Ka'bah langsung, tambah khusyuk. Tapi kalau lantai 2 apalagi lantai 3 tambah melebar maka kita sudah nggak bisa lihat Ka'bah ya. Karena apa? Karena sudah terlalu jauh ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi aturannya memang seperti itu di sana aturannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ditakdirkan untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Baik, sekarang itu fatwa ulama ya, fatwa ulama. Yang B, masih hukum yang terkait dengan orang tawaf. Yang B, hukum tawaf dengan anak atau bayi yang mengenakan pampers atau popok. Hukum tawaf dengan anak atau bayi yang mengenakan pampers atau popok. Gimana ini hukumnya?
Bagaimana ini hukumnya? Kata para alim ulama, kan ada orang tua tawaf sambil menggendong bayi. Bayinya ada pampersnya. Maka kata para alim ulama, boleh, asalkan badan dan pakaian orang yang tawaf tidak terkena najis. Itu kalau pakai ngerembes, wah sudah, ya ganti ihram, gak boleh diteruskan. Ya, nanti tinggal melanjutkan di mana batalnya tadi. Jadi boleh asalkan badan dan pakaian orang yang tawaf tidak dikenai najis, tidak terkena najis. Najisnya si anak itu. Baik. Yang C. Yang C. Ini yang C nih. Kita akan bahas yang C. Saat masuk Masjidil Haram, tawaf dulu atau sholat tahiyatul masjid dulu? Saya ulang. Saat masuk Masjidil Haram, tawaf dulu atau sholat tahiyatul masjid dulu? Bapak-bapak, ibu-ibu ditakdirkan umroh. Begitu nyampe Mekah, Anda kan masuk Masjidil Haram. Itu langsung tawaf atau tahiyatul masjid dulu? Itu pertanyaan saya. Gimana? Yang jawab tawaf dulu angkat tangan. Yang jawab sholat tahiyatul masjid dulu angkat tangan. Ya. Baik, jawabannya adalah, orang yang masuk Masjidil Haram ada dua keadaan. Orang yang masuk Masjidil Haram ada dua keadaan. Orang masuk Masjidil Haram itu ada dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, masuk Masjidil Haram tujuannya untuk tawaf. Jadi dia mau masuk tujuannya dari awal pengen tawaf. Entah itu tawaf haji, tawaf umrah, atau tawaf sunnah. Ya, pokoknya. Ya. Orang yang masuk Masjidil Haram tujuan awalnya pengen tawaf. Entah itu tawaf haji, tawaf umrah, tawaf sunnah. Pokoknya tujuannya tawaf. Maka yang harus dia lakukan langsung tawaf, tidak tahiyatul masjid. Kalau tujuannya ingin tawaf loh ya. Tujuannya pengen tawaf. Ada orang saya tanya, misalnya pas di Mekah, sambil mau kemana? Saya mau ke Masjidil Haram. Lu mau ngapain di sana? Saya kepingin tawaf sunnah. Itu langsung tawaf, gak boleh tahiyatul masjid, gak ada tuntunan. Langsung tawaf. Paham sampai di sini? Paham ya? Baik. Adapun yang nomor dua, keadaan yang nomor dua adalah masuk masjid tujuannya untuk bukan tawaf ini, bukan tawaf. Tujuannya untuk menunaikan sholat fardu. Menunaikan sholat fardu. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, ya. Bapak mau kemana? Ibu mau kemana? Lu, saya mau ke masjid, Ustaz. Lu ngapain ke masjid? Lu, ini kan sudah adzan, saya mau sholat, Ustaz. Maka orang yang kayak gini, maka tahiyatul masjid dulu. Karena tujuannya ke masjid, dia mau sholat. Tapi kalau tujuannya ke Masjidil Haram, saya mau tawaf, Ustaz, maka tidak perlu tahiyatul masjid, langsung tawaf. Faham ibu-ibu ya? Termasuk masuk masjid pengen duduk-duduk tok. Saya itu Ustaz, daripada di hotel nggak ngapa-ngapain Ustaz, mending aku di masjid lunggu-lunggu, iya. Terus lihat Ka'bah, ya. Terus kemudian lihat ornamen-ornamen Masjidil Haram yang begitu indahnya, cantiknya Ustaz. Orang yang kayak gini niatnya duduk-duduk pengen zikir, daripada di hotel dia pengen wiritan di dalam masjid, wiritan zikir, dia nggak mau tawaf, duduk wiritan sambil lihat Ka'bah. Orang seperti ini tahiyatul masjid dulu.
baru boleh duduk. Paham sampai di sini? Paham ya? Pokoknya dilihat tujuannya. Kalau tujuannya aku pengen tawaf Ustaz, maka langsung tawaf. Ya. Kita lanjutkan. Termasuk mereka yang ingin mendapatkan atau mendengarkan kajian. Kan di sana banyak ibu-ibu, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da subuh, itu ada taklim, tapi bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ada loh jamaah kita, saya bawa jamaah, dia nggak bisa bahasa Arab, tapi dia tetap aktif ikut. Ya, saya tanya, alhamdulillah panjenengan menguasai bahasa Arab. Buktinya mulai kemarin ikut taklim bahasa Arab ini, saya itu babar pisan gak ngerti Pak Ustaz. Saya tanya, lah panjenengan ikut ini apa? Saya pengen dapat fadilah, keutamaannya Ustaz. Katanya kalau nuntut ilmu itu para malaikat rahmat turun, orang yang hadir di majelis taklim hatinya dibuat sakinah, tenang oleh Allah. Namanya orang yang ikut taklim satu persatu disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Niatan saya itu bukan mendapatkan ilmu, wong aku gak ngerti bahasa Arab, cuman pengen dapat fadilahnya, keutamaannya. Boleh yang kayak gini? Boleh. Mulia orang ini, Masya Allah. Jadi ya seakan-akan kayak paham, mantuk-mantuk. Padahal gak paham. Ya, padahal gak paham. Gak apa-apa yang kayak begini. Lah kalau orang seperti ini masuk Masjidil Haram ingin nuntut ilmu, maka tahiyatul masjid dulu. Pokoknya yang langsung tawaf itu kalau tujuannya tawaf, tujuannya itu. Selain tujuan tawaf, tahiyatul masjid. Paham sampai di sini ya? Baik, kita lanjutkan sekarang yang D, pertanyaan yang D. Beberapa hukum terkait orang yang tawaf, A, B, C, D sekarang. Betul ya D ya? Hukum tawaf pada waktu-waktu yang terlarang. Tawaf pada waktu-waktu yang terlarang. Boleh tidak ini kira-kira? Tawaf pada waktu yang terlarang. Contohnya, tawaf pada waktu terlarang. Habis subuh, tawaf. Ya. Terus habis asar, tawaf. Mau maghrib jam 5:30, ini jam 5 lebih seperempat, mau maghrib, tawaf. Pokoknya waktu-waktu terlarang. Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Tawaf itu kapanpun. Jadi sama seperti sholat tahiyatul masjid. Waktu terlarang kapanpun boleh. Saya mau tanya, panjenengan tadi sudah sholat asar ibu-ibu di rumah? Ibu-ibu masuk musola Az-Zaitun, ternyata sholat tahiyatul masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Katanya tidak boleh sholat sunnah setelah asar. Yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Tapi kalau tahiyatul masjid kapanpun boleh. Ada tidak sholat sunnah setelah subuh? Sholat sunnah setelah sholat subuh ada tidak? Ada tidak? Yang ada itu qobliyah subuh atau ba'diyah subuh? Qobliyah. Setelah subuh ada tidak? Tidak ada. Setelah itu kan ba'diyah. Bahasa Arabnya setelah itu kan ba'diyah. Saya tanya, ada enggak qobliyah? Ada. Ba'diyah ada enggak? Enggak ada. Sekarang saya tanya, ada enggak setelah sholat subuh? Bingung. Lu tadi sudah dijawab ba'diyah. Ya. Berarti ba'diyah subuh ada tidak? Enggak ada. Tapi ibu-ibu pergi ke masjid, karena di masjid itu ada taklim, menuntut ilmu, kajian, langsung tahiyatul masjid. Boleh tidak? Boleh. Kapanpun tahiyatul masjid. Boleh. Tidak mengenal waktu-waktu yang terlarang. Termasuk sholat sunnah taubat. Namanya taubat, tidak boleh ditunda-tunda. Nggak boleh. Langsung. Meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Boleh. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan sekarang. Berarti tawaf pada waktu yang terlarang hukumnya boleh. Ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang nomor 5. Nomor 5. Betul ya, nomor 5 ya. Yang nomor 5 adalah
Ada apa dengan makom Ibrahim? Ada apa dengan makom Ibrahim? Masih ingat tadi asarnya tadi? Ibnu Umar sholat 2 rakaat di belakang apa tadi? Makom Ibrahim. Berarti pembicaraannya seputar makom Ibrahim. Ada apa makom Ibrahim ini? Yang pertama adalah yang A. Makom Ibrahim disebut 2 kali di dalam Al-Quran. Ayo dibuka Al-Qurannya. Mas, minta tolong Mas, ini ditaruh ke Pak Joko Mas, mic-nya ini. Makom Ibrahim disebut 2 kali di dalam Al-Quran. 2 kali. Apa saja? Yang pertama Al-Baqarah ayat 125. Kita dengarkan. Al-Baqarah 125. Makom Ibrahim disebut 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Baqarah 125. Kita dengarkan murotalnya. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Silakan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul, Terus. dan tempat yang aman bagi manusia. Terus. Dan jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Perhatikan baik-baik di situ. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lanjut, teruskan. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, Apa itu? bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, 1, orang yang itikaf, 2, orang yang rukuk, 3. dan orang yang sujud. Tuh. Bersihkan rumahku ini. Makanya ibu-ibu kalau masuk Masjidil Haram bersih. Itu perintahnya itu. Ya, bahkan diberi wewangian dan seterusnya. Baik, jadi itu dalil yang pertama, makom Ibrahim disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, ada di Quran juga. Jadi cuma 2 kali di Quran, makom Ibrahim itu disebut. Yang kedua, surat Ali Imran, surat nomor 3, ayatnya 96. Ali Imran ayat 96 dan 97. Kita dengarkan Ali Imran 96 dan 97. Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. 97. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ya, silakan baca surat 3 ayat 96 97. Silakan. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah. Baitullah yang dibakar Mekah. Bakkah, nama lainnya Mekah itu Bakkah. Terus lanjut. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Coba perhatikan yang dibaca Pak Joko tadi. Ada kalimat yang diberkahi. Jadi panjenengan kalau kepingin ngalap berkah, tempat yang berkah itu ya Mekah. Mekah, ya seperti itu. Tempat yang berkah itu adalah Mekah. Baik. Jadi kalau punya kelebihan rizki, maka sebaiknya ditabung melakukan ibadah umroh. Maka pasti rezeki kita akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih barokah. Ya, bahkan apa yang kita lakukan di sana itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ke tempat yang lain. Ya, seperti itu. Jadi ngalah berkah yang disyariatkan ini. Ya. Terus kemudian ayat 97-nya, silakan Pak Joko, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. apa saja Pak Joko? Di antaranya makom Ibrahim. Stop.
makom Ibrahim, ya. Ini menunjukkan makom Ibrahim disebut di dalam Al-Quran. Terus yang nomor 2, yang B, masih nomor 5 ya. Ada apa dengan makom Ibrahim? Yang B, makom Ibrahim adalah batu yang dipakai pijakan Nabi Ibrahim. Batu yang dipakai pijakan oleh Nabi Ibrahim. Batu yang dipakai pijakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah dari pondasinya. Tuh. Ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi di situ itu Bu, bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam, pijakan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau dengar istilah makom Ibrahim, makom itu tidak identik kuburan. Ini ada jamaah kita, kuburannya Nabi Ibrahim itu di sini tak Pak Ustadz? Bukan. Loh kok katanya makom Ibrahim? Bukan. Makom itu maksudnya tempat pijakan. Ya, termasuk ziarah. Seringkali kita mengartikan ziarah itu identik nyekar ke kuburan. Bukan. Ziarah itu artinya berkunjung. Ya, contoh kalimat misalnya nih. Insya Allah bulan depan saya mau ziarah ke orang tua saya. Lu di mana Pak Ustadz? Di luar kota misalnya. Lu sudah meninggal? Enggak. Orang tua saya masih hidup. Maksudnya ziarah itu berkunjung ke orang tua. Jadi tidak selalu identik dengan kuburan ziarah itu. Ya. Ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi. Tuh. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi saya ulang yang B, makom Ibrahim adalah batu yang dipakai pijakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah. Yang C, di masa yang dulu silam, bekas telapak kaki terlihat jelas. Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim terlihat jelas. Terlihat jelas. Dulu Bu, dulu. Namun seiring berjalannya waktu, bekas itu telah menghilang. Jadi kayak tidak beraturan Bu sekarang. Bekas itu mulai menghilang. Ya. Bekas itu mulai menghilang. Itu andai kata tidak dikasih penutup Bu, penutup kan kaca itu ya, penutup kaca, insya Allah dicukit orang itu, insya Allah ya, diambil itu ya. Yang ditutup pakai kaca itu aja banyak yang mengusap-usap, bahkan diciumi. Bayangkan, padahal ini gak ada tuntunannya, ya. Mengusap itu Hajar Aswad sama rukun Yamani. Itu bukan makom Ibrahim, tapi banyak di situ diusap-usap ya. Kadang-kadang pain ihromnya diusap-usapkan di kacanya lalu diciumi. Nah itu ya. Baik, jadi ini tidak ada tuntunannya ya. Sekarang kita lanjutkan yang D terakhir seputar makom Ibrahim. Yang D, yang sekarang ada itu adalah dipahat ulang. Itu pahatan ulang, itu enggak aslinya sudah. Yang sekarang ada ini di Masjidil Haram itu adalah dipahat ulang atau dibuat sebagai tanda saja. Jadi cuma sekedar dibuat tanda gitu dong. Kalau ini dulu Nabi Ibrahim pernah ngincak di tempat ini. Itu. Tapi itu bekas kakinya enggak, sudah bukan ya. Jadi itu sudah pahatan ulang, bukan aslinya kayak dulu, bukan ya. Hanya sekadar tanda saja. Ya, baik. Bu, bedanya negara Arab Saudi, Saudi Arabia sama negeri kita, mohon maaf ini harus saya sampaikan. Yang namanya tempat-tempat bersejarah itu semuanya dijadikan masjid. Semuanya.
masjid. Nabi pernah di mana tempat itu mesti jadi masjid. Beda dengan negeri kita, tempat-tempat yang bersejarah, yang memiliki nilai sejarah, itu dijadikan museum. Ya. Kalau di Saudi enggak, itu apa saja Anda sebutkan, semuanya dijadikan masjid, semuanya. Di Kuba, Nabi pernah mampir Kuba, ada masjid Kuba. Nabi pernah sholat di Kiblatain, ada masjid Kiblatain. No, itu sejarah loh itu, masjid pemindahan arah kiblat. Bayangkan, pemindahan kurang lebih 16 bulan. 16 bulan Nabi meminta kepada Allah agar arah kiblat itu dirubah. Yang awalnya itu menghadap ke daerah Palestina, Baitul Maqdis, ya. Itu Nabi minta supaya dihadapkan ke Masjidil Haram. 16 bulan minta, pagi siang malam minta, sama Allah dikabulkan. Kenapa? Karena kok Nabi meminta dipindah? Karena orang-orang Yahudi kalau sembahyang mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Nabi tidak ingin menyerupai kayak Yahudi. Umat Islam harus berlainan dengan orang-orang ahlul kitab Yahudi. Maka dikabulkan oleh Allah setelah 16 bulan. Hampir setahun setengah. Baru kiblat berubah ke arah yang sekarang ini kita hadap. Yaitu Masjidil Haram. Bukan Palestina. Bukan. Nah, paham sampai di sini ya? Sejarahnya seperti itu, Bu. Dan itu dijadikan masjid, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan materi nomor 6, materi terakhir. Materi nomor 6, materi penutup. Lah ini nanti banyak dalilnya ini. Minta tolong nanti Pak Joko dibacakan. Yang nomor 6 adalah ada 4 amalan pelebur dosa di dunia. Ada 4 amalan pelebur dosa di dunia yang harus kita ketahui. Ada 4 amalan pelebur dosa di dunia yang harus kita ketahui. 4 amalan. Sebelum tak tunjukkan satu persatu, saya jelaskan dulu dikit supaya Bapak Ibu itu paham. Begini Bapak Ibu, seluruh amalan soleh Bapak Ibu, seluruh amalan soleh, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, zikir, semuanya, semua ibadah itu intinya menghapus dosa. Seluruh kebaikan itu melunturkan dosa. Namun kalau mau diringkas intinya dosanya seseorang itu diampuni. Kalau diringkas itu cuman ketemu 4 ini aja. Jadi 4 ini hasil ringkasan seluruh amalan. Kalau dosa kita pengen diampuni, lakukan 4 ini aja. Hanya 4 ini. Ini kesimpulannya cuma 4 ini aja. 4 ini. Apa sih itu? Nomor 1. Jadi ini 4 amalan pelebur dosa di dunia. 4 amalan, cuma 4. Tidak ada 5, hanya 4. Tapi kalau mau dikembangkan, ya banyak. Ini kan tadi saya katakan sadur, diringkas. Ketemunya cuma 4 ini. 4 ini. 1, yang pertama ini. Yang pertama adalah taubat. Harus taubat. Orang kalau taubat, maka dosanya akan diampuni. Tapi taubatnya harus taubatan nasuha. Jangan taubat kumat. Taubat sambel. Ya, jangan. Di Masjidil Haram taubat, pulang ke Indonesia kumat. Nah, itu namanya taubat tomat. Ya, seperti itu. Jangan tobatnya tobat sambel. Aduh, kapok aku, kapok. Tapi dibaleni lagi nanti kapan. Dapat sepekan, 2 pekan, diulangi lagi. Nggak boleh yang kayak gini. Betul-betul taubatan nasuha. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Quran surat nomor 24. Quran surat nomor 24. Ayatnya ayat 5 dan 31. Surat nomor 24 itu surat apa Bapak Ibu? An-Nur ayat 5 dan 31. Ayat 5 dan 31.
Surat nomor 24 An-Nur ayatnya 5 dan 31. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. An-Nur ayat 5 dulu. Ayat 5. An-Nur ayat 5. Allah berfirman. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Silakan. Kecuali mereka yang bertobat. Ulang lagi. Kecuali mereka yang bertobat. Sekali lagi. Kecuali mereka yang bertobat. Setelah itu Dan memperbaiki dirinya. maka Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. tuh, orang yang bertobat Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Tambah lagi tadi ayat 31 An-Nur ayat 31. Allah Ta'ala berfirman surat An-Nur ayat 31. Surat ini untuk wanita, untuk laki-laki ayat 30-nya. Ya, kita baca yang ayat 31-nya. Ayat 31 yang bagian bawah. Gak apa-apa kita, atau saya bacakan aja supaya gak panjang-panjang. Allah Ta'ala berfirman bagian bawah ayat 31. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Silakan, ayo. Dan bertobatlah kamu semua. Silakan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah. Ulang lagi. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah. Terus. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Agar kamu beruntung. Agar kamu beruntung. Suruh tobat supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu syarat pertama itu. Amalan pertama. Kalau pengen dosa kita dihapus oleh Allah, harus tobat. Lah yang namanya tobat harus ada syaratnya. Tobat supaya diterima syaratnya. Apa Ustadz syaratnya tobat supaya diterima? Syaratnya Bapak Ibu sekalian, itu syaratnya ada 4. Apa itu syaratnya? 1, menyesal. Harus menyesal. Yang kedua, berhenti dari dosa. Hentikan. Ojo dibaleni mana? Hentikan. Yang pertama menyesal. Astagfirullah, ya Allah. Kemana iman saya, kemana? Kok saya melakukan perbuatan itu? Kok setan sing tak turuti kok setan? Nyesel. Itu satu itu. Yang nomor 2, berhenti, stop. Dan jangan diulangi lagi. Itu syaratnya. Tapi kalau diulangi lagi, ya itu namanya macam main-main sama tobatnya. Iya. Yang nomor 3, saya mau tanya sama ibu-ibu. Sebelum tak tunjukkan yang nomor 3, saya mau tanya, Bu, kira-kira kalau misalnya, jangan ibu deh, kalau wanita gitu aja, wanita di luar sana, jangan di sini, di luar sana, yang suaminya ternyata istrinya melihat suaminya selingkuh, maka ketahuan, si suami minta maaf, aku janji tidak akan ngulangi lagi, ternyata masih chattingan sama perempuan lain, ketahuan. Dan Anda masih memberikan maaf, ya. Ternyata ketahuan lagi. Kira-kira Anda sebagai wanita ya apa? Mau ndak Anda dibohongi kayak gini? Janji jari ini nggak pernah macem-macem, sekarang ketahuan. Sekarang lagi ketahuan ada chattingan lagi sama wanita. Katanya sudah nyesel, berhentikan. Wis, ternyata sama teman lamanya masih gitu lagi. Ternyata ada fotonya dan seterusnya. Kita sebagai istri, jujur aja, apa kira-kira perasaan Anda? Mangkel. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Orang itu sudah janji, ya Allah, hamba berjanji, tidak akan ngulangi lagi, masih minum khamr. Tobat, janji tidak akan ngulangi lagi, masih terjatuh kepada maksiat. Nah, kira-kira gimana? Makanya nggak boleh kayak begini, nggak boleh main-main. Makanya tobat itu yang pertama syaratnya menyesal, yang kedua stop, berhenti, hentikan. Yang nomor 3, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Bertekad. Dan biasanya Bu, tolong
sebelum saya sebutkan yang nomor 4 terakhir, syarat tobat diterima, maka ketika kita bertobat kepada Allah, terutama lakukan di saat-saat dulunya kita, waktu itu melakukan perbuatan dosa. Contoh, misalnya hari ini kan hari Rabu, ini misalnya hari Sabtu, itu mulai dalam benaknya, ya Allah, dulu saya kalau hari Sabtu gini, iku metu ambek konco-konco yang diskotika. Pada saat Sabtu itu Anda di rumah, orang itu di rumah minta ampun terus minta ampun terus, ampun ya Allah, ampun. Karena pasti dorongannya kuat. Di saat, di waktu di mana dia pada saat itu melakukan maksiat. Contoh, dia biasanya kalau maksiat hari Minggu, hari Ahad, maka di hari itu perbanyak tobatnya. Karena perang itu, perang antara bisikan setan, kon gak iling ta nek minggu ini kon yang di koncomu wis ngenteni lo anu lo, perang itu, perang. Saat itulah Anda terus, ya Allah, kuatkan aku ya Allah, kuatkan ya Allah, berikan aku kekuatan ya Allah, jauhkan dari bisikan setan. Terus, terutama di waktu-waktu yang dulunya, di saat itu kita melakukan maksiat, itu pengaruhnya besar itu. Insya Allah kalau kita bisa lepas dari gangguan itu, maka kedepannya akan jauh lebih nyaman nanti. Tapi kalau masih dorongan, telepon enggak yo, telepon enggak yo. Tapi aku tobat, gak telepon lagi. Mulai tangannya ini mulai mulai. Nah, dilihati terus ya. Telepon enggak ya. Telepon enggak, pegang lagi. Terus mulai buka WA. Loh ya toh WA. Ada lagi. Sudah. Tinggalkan, left, blokir. Ganti teman-teman yang soleh. Harus begitu. Sebab kalau tidak, gak akan pernah istiqomah tobatnya. Terus yang nomor 4 syaratnya tobat kalau ingin diterima, tunaikan hak anak Adam yang terzalimi. Jadi kalau dosanya itu dosa kaitannya dengan hablum minan nas, maka tunaikan hak anak Adam yang terzalimi. Contoh, dosanya kaitannya hablum minan nas, suka menggunjing orang, menfitnah, pernah ngambil hartanya, pernah utang tapi tidak dibayar, selesaikan. Sebab kalau tidak, tobat Anda tidak akan pernah diterima oleh Allah. Anda pernah menggunjing orang di masjid atau musola Az-Zaitun, ngerasani Abu Aslam di musola Az-Zaitun. Iya. Ya apa cara tobatnya? Minta maaf. Minta maaf. Ustadz, ternyata orang yang saya ghibah, saya bicarakan aibnya, meninggal dunia. Ya apa Ustadz? Syarat tobatnya adalah syarat tobatnya karena dia pernah ngomongin orang itu, menfitnah, menuduh tanpa bukti. Syarat tobatnya gunjingan diganti dengan pujian. Jadi dia pernah menggunjing apa diganti dengan pujian. Contohnya, saya dulu pernah ngomong sama kamu tentang si A itu kan. Oh iya, awak ujian ini si A itu katanya kamu itu enggak. Ternyata dia orang soleh. Saya yang salah. Dia orang Masya Allah, orang soleh, orang ahli ibadah. Loh biar jari ini enggak, saya yang salah. Kunjingan dibalas diganti dengan pujian. Kalau itu kaitannya sama uang, Ustaz, saya pernah pinjam sama orang, orangnya meninggal, saya cari keluarganya tidak ketemu. Bagaimana? Maka caranya keluarkan uang itu, harta yang Anda pinjam tadi, maka infakkan di jalan Allah, sodakokan, atas namakan kepada si mayit, atas namakan. Ternyata dapat 3 tahun setelahnya keluarganya datang. Aku pernah lihat buka HP-nya saudaraku yang sudah mati, kamu pernah utang sama orang ini. Maka kita nggak boleh ngomong, lu sudah tak bayar, tak infakkan ke masjid. Nggak bisa. Anda bayar lagi. Anda keluarkan lagi. Lah terus yang pertama, sodako Anda di jalan Allah. Sedangkan yang kedua, untuk nutupi utang. Harus. Nggak bisa. Karena dia nuntut. Dia nggak tahu. Saya nggak mau tahu. Saya tahunya Anda utang sama saudara saya. Dan Anda juga tidak lapor kepada saya kalau itu diinfakkan ke masjid. Saya tagih sekarang, keluarkan. Nih ya, lunas ya, lunas. Lah terus yang pertama saya bayar utang itu gimana? Sodako kita di jalan Allah. Paham sampai di sini?
Jadi seperti itu kalau kaitannya dengan hablum minan nas, ya memang berat ini, nyuri sandalnya orang. Ketika Jumatan, sandalnya dimasukkan tas, ya Allah, hamba bertobat kepadamu ya Allah. Hamba janji tidak akan mengulangi kembali ya Allah. Ini yang terakhir ya Allah. Gak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang, baru taubat. Ya, korupsi miliaran triliunan. Tawaf di Ka'bah, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Gak bisa. Kembalikan dulu uangnya rakyat, baru taubat. Gak bisa. Anda pikir enak? Ya. Gak bisa. Paham sampai di sini? Jadi kalau kaitannya dengan manusia berat. Hablum minan nas, hakul adami, hak-hak anak Adam. Sekarang kita lanjutkan amalan yang nomor 2, pelebur dosa yang ada di dunia. Amalan nomor 2, istighfar. Orang kalau istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, itu zikir pagi petang. Astaghfirullahaladzim, boleh ya, seperti itu istighfar. Atau setelah sholat duha, rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Rabbighfirli, ya Rabb ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah Zat maha pengampun lagi maha penyayang. Itu sama dengan istighfar. Astagfirullah. Baik. Mana dalilnya? Surat An-Nisa. Ayo dibuka surat nomor 4. An-Nisa ayatnya 110. An-Nisa ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, siapa Joko? An-Nisa 110. Allah berfirman, An-Nisa surat nomor 4 110. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Silakan. Dan barang siapa berbuat kejahatan. Ulang lagi. Dan barang siapa berbuat kejahatan. Dan menganiaya dirinya. Kemudian dia mohon ampunan kepada Allah. Lo istighfar minta ampun kepada Allah. Lanjut. Dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, selama dia minta ampun aja, Allah Maha Pengampun, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diampuni. Asalkan itu tadi tidak diulangi kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi tadi itu istighfar. Saya tanya sekarang. Sebelum nomor 3 ini, amalan nomor 3, saya mau tanya dulu. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Ayo, siapa yang tahu apa bedanya taubat dengan istighfar? Istighfar dengan taubat. Istighfar minta ampun, taubat bertobat kepada Allah. Apa bedanya? Sebentar. Ayo, ada yang tahu? Pas. Oh, tak kasih bocoran aja. Ya, kalau istighfar, kalau taubat itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Itu kalau taubat. Tidak ada mentaubatkan orang lain, itu tidak ada. Taubat itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau istighfar bisa untuk dirinya, bisa untuk orang lain. Contohnya, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Loh, bisa? Boleh. Itu kalau istighfar. Minta ampun. Bisa untuk dirinya, bisa untuk orang lain. Paham kira-kira? Paham ya? Kalau taubat, maka untuk dirinya sendiri saja. Baik. Sekarang kita lanjutkan amalan nomor 3. Melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Ya jelas, namanya taubat itu ya harus disertai dengan amal soleh, karena taubat tidak akan bermanfaat kalau tidak melakukan amal soleh. Lah yang namanya amal soleh banyak. Saya tanya, sholat itu amal soleh atau tidak? Zakat amal soleh atau tidak?
Puasa Ramadan termasuk amal soleh atau tidak? Haji, amal soleh. Umroh, amal soleh. Termasuk nuntut ilmu ini amal soleh atau tidak? Amal soleh. Bakti sama orang tua, amal soleh tidak? Ibu-ibu taat sama suami, amal soleh atau tidak? Bapak-bapak memuliakan istrinya, ya, tidak pelit sama istri, ya, berlaku jujur, ya, pengertian kepada istri, itu juga termasuk amal soleh. Tuh, ya, baik. Baca Al-Quran termasuk amal soleh tidak? Baca zikir pagi petang, iya, namanya amal soleh. Makanya ini kalau diringkas itu ya ketemunya 4 ini aja. Jadi kalau dikembangkan banyak. Ini kalau disadur, diringkas cuma 4 ini aja. Taubat nomor 1, nomor 2 tadi apa? Istighfar, baru sekarang amal soleh, melakukan amal soleh. Mana dalilnya? Orang itu kalau melakukan amal soleh, maka dosanya diampuni. Ayo dibuka Quran surat nomor 11. Quran surat nomor 11. Apa surat 11 itu? Hud, betul, ayatnya 114. Hud ayat 114. Hud ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan surat Hud ayat 114. Sudah ketemu? Ayo dicari dulu Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu kita dengarkan murotalnya ini. Murotalnya sudah ketemu ya? Yuk kita dengarkan. Allah berfirman, Hud 114. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal layl. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Ya, silakan baca. Dan melaksanakan sholat pada kedua ujung siang. Baik. Ulang lagi dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. baik, sholat itu termasuk amal soleh atau tidak? Amal soleh. Lanjut, dan pada bagian permulaan malam. lanjut. Ya, ini poinnya sekarang Pak Joko. Poinnya di sini. Silakan Pak Joko. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Ulang lagi kalimat itu, menarik itu. Silakan. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi semua perbuatan baik itu dapat menghapus kesalahan, dosa. Lanjut teruskan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. baik. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Peluntur dosa nomor 4 yang ada di dunia. Apa itu yang nomor 4? Terkena musibah. Terkena musibah. Musibah. Ada orang yang tidak pernah kena musibah? Tidak ada. Setiap kita pasti pernah kena musibah. Ujian, cobaan. Entah diuji istri, entah diuji suami, entah musibah datang dari anak, entah musibah dari harta, entah itu musibah dari macam-macam. Banyak. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, kehilangan orang yang kita cintai. Banyak. Ya, keretakan rumah tangga, ketidakharmonisan rumah tangga, wah, cobaan ujian, itu melunturkan dosa. Orang itu nggak pakai istighfar. Ada orang itu dia tidak istighfar, dia tidak melakukan amal soleh, tetapi dia diuji sakit, tidak selesai, keluar masuk ICU. Itu Allah hendak menghapus dosanya sehingga ketika dia mati tidak satu pun bawa dosa. Matinya tanpa satu pun bawa dosa. Karena dosanya sudah dihisap sama musibahnya. Musibahnya sebagai penghisap dosa-dosanya. Ada orang seperti ini. Jadi makanya saya tadi katakan peluntur dosa di dunia ini cuma 4 ini toh. Tidak ada 5, tidak ada. Hanya 4. Taubat, istighfar, amal soleh, sama kena musibah. Wes itu luntur sudah. Luntur. Mana dalilnya orang kena musibah dihapus dosanya? Dalilnya adalah sampai maaf ini, jangan begitu. Mohon maaf. Kata Nabi, orang terkena sakit kepala sama demam, sakit kepala sama demam, itu peluntur dosa. Dosanya berguguran seperti ranting-ranting dedaunan yang berguguran dari rantingnya. Turun semua dosanya. Hanya pusing kepala ini.
apalagi loro untu. Cekok. Ya, makanya saya tanya, doanya orang kalau jenguk orang sakit apa doanya? Doa ketika menjenguk orang sakit apa doanya? La ba'sa tahur. Apa artinya? La ba'sa, tidak mengapa, tahur insyaallah, pembersih insyaallah. Maksudnya pembersih itu apa? Dosa. Makanya panjenengan kalau jenguk orang sakit, sampaikan tahur insyaallah, tahur. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa panjenengan. Gitu, dikasih semangat. Lah ini ndak loropo. Ya. Tonggoku wingi loro kok kon ngene mati. Kita mati orang ini. Iya. Tambah sakit orang ini. Iya. Ada ndak yang kayak model-model kayak begini? Loh, kadang-kadang sakit itu malah dia ditanya itu macam-macam ya. Seperti itu. Dokternya siapa? Perharinya kamar iki piro? Ya, sudah berapa botol diinfus? Ya, seperti itu. Nah, ini nggak benar ya. Kamu kok bisa sakit itu ceritanya ya apa? Ya tambah loro orang ini. Cerita terus. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Kena musibah. Orang kena musibah itu melunturkan dosa. Dalilnya Sahih Bukhari, nomor asli tapi kitabnya tidak ada. Saya carikan aja dulu. Sahih Bukhari nomornya 5641. Sahih Bukhari nomor 5641. 5641. Ya, dari Abu Hurairah. Monggo ke Pak Joko. Dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah yang bercetak miring warna hijau, Abu Hurairah, nama orang terakhir. Silakan, yang keras Pak Joko, silakan. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad. Langsung aja dari Abu Hurairah, ada kok nama itu. Silakan, nanti ketemu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Isinya, silakan. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa keletihan. Stop, ulang lagi. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah. Apa saja musibahnya Pak Joko? Berupa Keletihan, pelan-pelan. Keletihan, letih. Terus nomor 2. Penyakit. Terus resah. Galau. Resah. Terus sedih. Terus gangguan dan kemudahan. Nah, terus Bahkan duri yang melukainya sekalipun. Bahkan duri yang melukai tubuhnya, kena duri, melainkan Allah akan hapus kesalahannya. Duh, dihapus oleh Allah dosa-dosanya, kesalahannya, ya, kena duri. Makanya kalau kita kesandung, saya tanya, alhamdulillah atau innalillahi? Ya? Kesandung itu meluntur dosa atau tidak? Melunturkan dosa tidak? Sakit tidak? Tadi kan disebut sama Pak Joko tadi, kesakitan penyakit. Sakit. Alhamdulillah. Ya, itu melunturkan dosa. Berarti saya tadi melakukan dosa, ya ini hisapnya ini sama Allah. Dihisap ini. Nah, itu ya. Sakit tidak kunjung sembuh, berarti dulu saya sering melakukan dosa, sekarang Allah mengampuni saya dengan Allah berikan saya penyakit ini. Ya Allah, bersihkan dosa saya ya Allah. Nah, itu ya. Baik, sekarang tuntas materi kita dari asar nomor 11 dalam kitab Adabul Mufrad. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Kenapa kesedihan? Iya, sedih termasuk melunturkan dosa. Lah ini sedihnya Ustadz karena nonton film India. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ini sedihnya adalah sedih karena mungkin terkena ujian cobaan yang begitu berat ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya tutup. Ya, silakan Pak. Baik. Pertanyaannya bagus. Pelebur dosa itu apakah dosa besar? Jawabannya adalah yang dihapus adalah dosa. Yang dihapus adalah
yaitu dosa kecil. Untuk dosa besar itu ada tata cara tersendiri. Apa itu? Maka tadi sudah kita bacakan, taubatnya harus taubat yang nasuha. Maka kalau dia betul-betul taubat meninggalkan semua maksiat, maka semua dosa besarnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapus. Seperti itu. Ustadz, apakah orang kalau sudah taubat dari dosa, apakah dosanya itu nanti tetap di akhirat diperlihatkan? Iya, tetap. Yang kita lakukan tetap. Sekarang kan kita kan pernah melakukan dosa, ya. Terus kita tobat kita diterima. Dosa kita diampuni, bersih, tidak ada dosa, diterima. Apakah yang kita lakukan di masa yang lalu itu tetap nanti di akhirat sama Allah ditunjukkan? Iya, tunjukkan. Kamu pernah melakukan ini, tapi sudah aku ampuni, hapus. Kamu pernah melakukan ini. Jadi semua orang bakal lihat kelakuannya. Ya, makanya dalam hal ini hati-hati, ya. Maka tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi manusia yang terbaik adalah mereka yang setelah melakukan dosa ia sesali dan berjanji tidak untuk mengulanginya kembali dan bertobat kepada Allah. Itulah manusia yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam wa bishawab. Satu pertanyaan sebelum saya tutup dengan kafaratul majelis. Saya serius ini, Bapak Ibu, saya lontarkan pertanyaan yang bisa menjawab. Saya jamin saya janjikan umroh. Betul. Serius. Yang bisa umroh, betulan. Serius ini. Saya tidak bohong, ini rumahnya Allah. Pertanyaannya satu. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak pernah melakukan dosa? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.